Kembali di kabar pagi pemirsa, peristiwa kebakaran hutan dan lahan dalam 2 bulan terakhir di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah akhirnya menyebabkan terjadinya lonjakan penderita ISPA dan diare. Seperti di Puskesmas Baamang 2 yang terletak di Jalan Cilik Ribut, kilometer 4,5 Sampit, jumlah warga yang datang berobat karena terpapar ISPA dan diare meningkat tajam, yaitu sebanyak 255 orang pasien ISPA dan 83 orang pasien diare. Mereka yang terserang ISPA kebanyakan adalah lansia, anak-anak, dan balita. Karena itu warga diimbau untuk selalu mengenakan masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Sementara berdasarkan informasi dari BPBD Kota Waringin, kondisi kemarau di wilayah tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga awal minggu keempat bulan September 2023. Jadi 2-3 bulan terakhir ini ada kasus ISPA dan 1 bulan ini memang tadi meningkat kasus ISPA-nya. Dan untuk menghindarinya, jadi seperti waktu COVID dahulu, saya kira Bapak Ibu masyarakat juga sudah terbiasa sebenarnya ya. Jadi sering memakai masker, terutama ketika asap sedang banyak ya, dan kurangin aktivitas di luar rumah atau di luar. Ya. Jadi untuk orang berisiko terkena ISPA, yang pertama tadi lansia dikatakan lansia lebih dari 60 tahun, dan kemudian juga balita, ya balita. Selain itu juga orang-orang yang mempunyai faktor risiko penyakit kronis, Bapak. Jadi hipertensi, kencing manis, atau imunitas rendah itu juga berisiko, jadi mudah untuk sakit. Dan terutama ketika mempunyai penyakit saluran nafas seperti asma, ketika dia ISPA mudah untuk terjadi sesak. Jadi semua itu harus sama-sama kita lindungin gitu ya. Untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Sampit berikut peningkatan pasien ISPA, kami sudah terhubung dengan Didi Syahwani. Selamat pagi Didi, bagaimana kondisi kebakaran hutan saat ini di sana? Ya, selamat pagi Jul. Untuk kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, memang hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, sebab semakin hari tingkat lahan yang terbakar semakin bertambah luas. Bahkan data terakhir dari BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, sekarang luasan lahan yang terbakar sudah lebih dari 500 hektar. Dan ada 2 kecamatan yang paling parah mengalami kebakaran lahan dan hutan, yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Bamang. Padahal 2 kecamatan ini merupakan kecamatan yang ada di wilayah perkotaan. Seiring dengan tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan di kedua kecamatan tersebut, dengan sendirinya juga berdampak pada menurunnya kualitas udara, sehingga banyak warga yang dikabarkan sudah terpapar penyakit ISPA. Minggu lalu kami sudah pernah juga di Puskesmas wilayah Ketapang, di mana di situ ada lonjakan pasien ISPA, jumlahnya lebih dari 100 orang dalam 1 bulan. Kemudian kemarin kami ke Puskesmas Baamang 2, yang juga wilayah perkotaan, di situ lonjakannya jauh lebih tinggi karena memang kebakaran lahannya berada di sekitar pemukiman di sana. Sehingga banyak sekali warga yang akhirnya terpapar ISPA. Demikian, Ijul. Didi, tadi Anda mengatakan sudah semakin banyak penderita ISPA di sana. Lalu berapa banyak kecamatan dan juga kelurahan yang terdampak akibat kebakaran ini? Ya, memang untuk kebakaran hutan dan lahan kali ini ada 3 wilayah dipetakan oleh BPBD Kota Waringin Timur, yaitu wilayah hulu, wilayah tengah, dan wilayah hilir. Untuk di wilayah hulu itu hingga saat ini boleh dikatakan hampir tidak ada terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di wilayah tengah, yaitu beberapa kecamatan yang ada mulai dari Cempaka, Cempaka Hulu, Kota Besi, dan Mentawa Baru Ketapang serta Seranau, itu tingkat kebakaran lahannya hampir mencapai 30%. Kemudian di wilayah hilir, yaitu mulai dari Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru, Mentaya Hilir Utara,
hingga Mentahir Selatan dan Teluk Sampit, itu yang paling luas kebakarannya. Bahkan informasi terakhir yang kami dapat, datanya itu hampir 60% lebih yang terjadi wilayah di sana yang kebakaran lahan dan hutannya. Didi, lalu sejauh ini bagaimana usaha dari petugas untuk memadamkan kebakaran lahan di sana? Ya memang selama ini kendala utama dari pemadaman ini adalah minimnya pasokan air di lokasi lahan yang terbakar karena memang tingkat kekeringannya tinggi sehingga banyak sungai ataupun sumur-sumur bor ataupun sumur warga yang kering airnya, sehingga cara yang bisa dipakai adalah dengan cara mobilisasi atau mensuplai dari tempat yang lumayan jauh dari lokasi mensuplai air, maksud kami yang tempatnya cukup jauh dari lokasi titik kebakaran. Dan saat ini juga pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sudah menginstruksikan kepada seluruh SOPD yang ada di sini untuk turut serta membantu terutama dalam mensuplai air bagi petugas dari BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran. Ijul. Didi, sejauh ini apakah Anda mendapatkan informasi mengenai orang-orang yang diduga menjadi tersangka pembakaran hutan? Ya memang saat ini aparat Polres Kota Waringin Timur juga mulai terus bekerja untuk mengungkap apakah ini kebakaran hutan dan lahan ini ada unsur sengajaan yang nantinya tentu akan berakhir ke ranah hukum. Setidaknya sudah ada 40 lebih lahan yang sudah di police line oleh aparat Polres Kota Waringin Timur. Kemudian untuk tersangka juga sudah ada 2 dan ini memang tertangkap basah saat mereka melakukan pembakaran lahan. Bahkan lahan yang terbakar pun hingga mencapai 7 hektar pada saat mereka tertangkap. Ijul. Didi Syahwani mengabarkan langsung dari Kota Waringin. Terima kasih banyak, Didi.